Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Triaprianti dari 1C D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Banten. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai GC-MS atau gas kromatografi mass spectrophotometer. Yuk simak videonya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai GC-MS, tahukah kamu apakah itu GC-MS? GC-MS atau gas kromatografi mass spectrophotometer merupakan alat untuk mendeteksi atau menganalisis senyawa atau sampel yang mudah menguap atau bisa diuapkan. Lalu, sampel apa saja sih yang bisa dianalisis oleh GC-MS? Pertama, sampel yang berupa cairan. Mengapa? Karena biasanya zat tersebut mudah untuk diuapkan. Kedua, sampel gas. Karena alat ini sampel utamanya memang gas. Ketiga, sampel padat. Bisa digunakan dengan cara direaksikan terlebih dahulu oleh pelarut organik dan patogenik. Tetapi, sampel ini tidak direkomendasikan karena dapat merusak bagian dalam alat. Lalu, kita beralih pada bagian-bagian alat GC-MS. Ada apa aja sih? Yuk simak. Pertama, ada carrier gas. Fungsinya adalah untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan puncak grafik. Kedua, flow controller merupakan bagian yang mengatur aliran gas, carrier gas sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Ketiga, sample injector. Fungsinya adalah untuk mengantarkan sampel ke dalam aliran gas pembawa dengan menggunakan jarum suntik. Keempat, kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Kelima, ada detektor. Detektor adalah suatu sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik. Dan yang keenam, ada recorder. Fungsinya adalah untuk merekam hasil dan mencetaknya pada sebuah grafik. Lalu, bagian apa saja yang harus dikalibrasi? Yang pertama, flow controller. Kedua, sample injector. Ketiga, column oven. Dan yang keempat, detektor. Yang dapat mengkalibrasi alat GC-MS ini yaitu hanya perusahaan yang membuat alat tersebut. Tahukah kamu bahwa pada alat GC-MS ini terdapat dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Lalu, apa sih pengertian dari kedua fase tersebut? Fase diam adalah media untuk memisahkannya, yaitu fase diam terdiri dari dua macam. Yang pertama, metode gas cair. Yang kedua, metode gas padat. Pada metode gas cair, fase diamnya adalah zat cair, contohnya glikol. Dan pada metode gas padat, fase diamnya adalah padatan, contohnya golongan silika. Lalu, fase gerak adalah media yang digunakan untuk membawa proses pemisahannya. Fase geraknya adalah gas. Gas yang digunakan untuk pemisahan yaitu gas inert karena tidak mudah bereaksi. Contoh gas inert adalah helium, argon, nitrogen, dan hidrogen. Pada alat GC-MS, kita akan mengenal waktu retensi. Lalu, apa sih waktu retensi pada GC-MS ini? Waktu retensi pada alat GC-MS adalah waktu yang diperlukan untuk sampel yang diinjeksikan ke dalam kolom GC-MS untuk melewati fase diam dan mencapai posisi puncak pada fase gerak. Nah, setelah mengetahui lebih banyak tentang alat GC-MS, tentunya kita harus tahu bagaimana sih cara merawat alat GC-MS ini agar tetap terjaga. Cara yang dapat kita lakukan bisa dengan sebagai berikut. Yang pertama, gas yang dipakai harus bagus dengan kemurniannya lebih dari 99%. Lalu, kita harus rajin mengecek regulator untuk melihat apakah regulatornya bermasalah atau tidak. Kemudian, kolom juga diganti sesuai umur penggunaan. Nah, rajin-rajin juga membersihkan permukaan alat agar tidak berdebu. Kemudian, update komputer ke versi yang lebih baik. Setiap alat ada lampu perawatan. Kemudian, memfolderkan dan merename hasil pemeriksaan sesuai tanggal dan tahun untuk mempermudah saat mencarinya.
Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan waktu retensi itu rendah dan tinggi? Pertama, sifat dari sampel. Yang kedua, sifat polaritas. Ketiga, kemudahan interaksi sampel dengan fase gerak dan fase diam. Baiklah, itu tadi pembahasan saya mengenai alat GCMS. Semoga video ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami mengenai alat GCMS. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.